Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu kisah orang-orang soleh yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan melanjutkan episode sebelumnya, yaitu kisah orang-orang soleh yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kisah nyata ini diceritakan ulang oleh Dr. Khalid Al-Jabbir di salah satu materi kuliahnya. Episode sebelumnya, bahwasannya Abu Muhammad dia sangat tabah dan ridho ketika Allah memberikan cobaan kepada Abu Muhammad. Karena Abu Muhammad menderita penyakit yang dikategorikan tidak bisa sembuh. 20% kata dokter diponis untuk kesembuhan untuk dirinya. Artinya dokter mengatakan sangat susah dan mustahil dia akan sembuh karena posisi penyakit dari Abu Muhammad adalah lumpuh total. Lumpuh total. Tapi Abu Muhammad dengan penyakitnya, dia tabah, ridho atas cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cobaan tersebut, musibah tersebut berubah menjadi nikmat bagi diri Abu Muhammad. Jadi Allah menjanjikan, di episode sebelumnya kita bahas bahwasannya ketika hamba Allah itu bersabar, tabah, maka Allah menjanjikan 3 ganjaran. Ya. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 157. Ganjaran tersebut Allah berikan, yang pertama adalah keberkatan, yang kedua rahmat, dan yang ketiga adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini diabadikan di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 157. Ya. Ulaika 'alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya. Dan ketika dia akan mendapatkan rahmat dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan petunjuk menuju jalan Allah yang lurus. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang diriwayatkan dari Suhaib, Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Jadi sungguh mengagumkan perkara seorang mukmin, yaitu seluruh perkaranya itu mengandung kebaikan. Ya. Hal ini hanya terjadi kepada seorang mukmin. Hal ini akan terjadi kepada seorang mukmin. Itu yang jadi catatan dan digarisbawahi. Ketika dia dikaruniai kesenangan
ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hal itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Dan ketika dia ditimpa kesedihan, kesusahan, ia menghadapinya dengan sabar dan tabah, maka hal itu juga merupakan kebaikan bagi dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pemirsa dimanapun berada, alangkah indahnya kata-kata yang diucapkan oleh Abu Muhammad, bahwasannya musibah yang dihadapi dianggap sebagai kenikmatan yang luar biasa. Karena apa? Karena sikap keimanan Abu Muhammad bisa mendidik dan mengajarkan banyak hal kepada dirinya. Dan dalam setiap kebaikan yang dia lakukan. Ya. Jadi sahabat Abu Muhammad ini merasa heran. Sekaligus yaitu kagum terhadap sikap, keimanan dan kesabaran oleh seorang Abu Muhammad. Meskipun dalam keadaan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kondisi yang sangat kurus, lumpuh total, diponis dokter 20% untuk sembuh, namun Abu Muhammad karena mempunyai keimanan yang sangat luar biasa, ya, dan bersyukur apa yang telah diberikan cobaan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, dia tetap tabah dan ridho serta sabar. Ya. Jarang sekali kita jumpai dan temui umat Nabi Muhammad saat ini seperti Abu Muhammad. Ya. Sabar, ridho, tabah apa yang dia hadapi. Karena faktor yaitu keimanan dan ketaatan Abu Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sahabat Abu Muhammad mengatakan beberapa pekan kemudian, ya, sahabat Abu Muhammad membesuk lagi. Ya, saat itu Abu Muhammad didampingi oleh keluarganya dan kerabatnya. Dan sahabatnya setelah datang dan menjenguk Abu Muhammad, mengucapkan salam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan Abu Muhammad. Nah, sahabat Abu Muhammad kembali takjub dan heran. Ya. Setiap kali membesuk Abu Muhammad, dia melihat keimanan Abu Muhammad ini sangat kokoh yang diwujudkan dalam sikap diri dari Abu Muhammad. Ya. Ketika itu sepupu Abu Muhammad atau kerabat Abu Muhammad berkata, coba gerakkan kakimu, coba angkat kakimu ke atas. Artinya apa? Abu Muhammad bersabar dengan kondisi yang ia hadapi. Ya. Apa kata Abu Muhammad? Jika Allah mentakdirkan saya untuk sembuh, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika Allah tidak mentakdirkan saya untuk tidak sembuh, saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ucapan Abu Muhammad. Apa kata Abu Muhammad? Allah Maha tahu terhadap apa yang lebih baik bagi diri saya. Ya. Kadang kesembuhan itu hanya membawa malapetaka bagi saya. Ya. Misalkan, ini perkataan Abu Muhammad. Kadang kesembuhan itu hanya
membawa malapetaka pada diri saya. Ya. Misalkan ketika aku diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua kakiku kugunakan untuk melangkah ke tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat apa aku untuk sembuh? Itulah ucapan yang keluar dari Abu Muhammad. Dan sahabat Abu Muhammad ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada Abu Muhammad. Jadi hanya ungkapan yang lebih baik yang bisa mengomentari kata-kata Abu Muhammad tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Apa kata Allah? Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi dirimu. Ingat ini ucapan Allah di dalam Al-Quran. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik ya untuk dirimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi dirimu. Ya. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Demikian kisah nyata orang-orang soleh yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut episode selanjutnya, masih bercerita tentang kisah orang soleh yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.